Saudara, korban penganiayaan oleh anak dari seorang bos toko roti menghadiri rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 3 DPR RI. Korban pun menceritakan detik-detik kejadian saat ia dianiaya karena menolak permintaan untuk mengantarkan makanan ke kamar pelaku. Korban mengaku dilempari pelaku dengan sejumlah barang hingga dirinya terdesak. Tak hanya itu, saudara, Dwi yang merupakan korban ini juga mengaku dikirimkan pengacara utusan orang tua pelaku tanpa sepengetahuannya. Hingga ia dan keluarganya baru menyadari hal tersebut dan kemudian mengganti pengacara. Dia minta Mbak Dwi ngelempar saya pakai patung, terus ngelempar saya pakai bangku, habis itu ngelempar saya pakai mesin edisi BCA, habis itu saya ditarik sama ayahnya si pelaku, terus karena HP sama tas saya masih di dalam, akhirnya saya balik lagi ke dalam, tapi saya malah dilempari lagi pakai kursi. Sementara itu, TNI Angkatan Darat merespons beredarnya foto tersangka George Sugama Halim dengan anggota Puspomat yang ramai di media sosial. TNI AD membantah anggotanya jadi backingan George. Soal video yang beredar di media sosial, TNI AD mengatakan bahwa foto tersebut merupakan foto lama yang diambil 4 tahun lalu sebelum kejadian penganiayaan terhadap karyawan toko roti viral. Tepatnya tahun 2021, dan salah satu personil di dalam foto tersebut juga sudah pensiun. Narasi yang menyatakan bahwa anak bos toko roti dibackingi oleh personil polisi militer TNI Angkatan Darat itu adalah sangat tidak benar. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan proses hukum terhadap anak bos toko roti tersebut silakan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada intervensi dari personil polisi militer TNI Angkatan Darat karena memang tidak ada kaitannya seperti yang saya sampaikan dan tegaskan tadi. Terima kasih. Terdesak kebutuhan ekonomi kerap kali menjadi alasan tindak kejahatan ataupun berbagai permasalahan sosial lainnya di negeri ini. Apalagi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok tidak berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Saat terdesak, banyak orang mengambil jalan pintas untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satunya adalah dengan memutuskan untuk melakukan pinjaman online atau pinjol. Alih-alih menyelamatkan ekonomi keluarga, pinjol justru semakin memperburuk kondisi ekonomi. Saat terlilit utang yang semakin menumpuk, banyak orang frustasi, bahkan nekat menyakiti orang tersayang gara-gara urusan uang. Pinjol benar-benar sudah jadi jerat yang meresahkan. Di Kediri, Jawa Timur, di mana satu keluarga ditemukan dalam kondisi lemas akibat keracunan. Salah satu di antaranya bahkan meninggal dunia. Dalam kasus ini polisi bilang tekanan ekonomi akibat banyaknya utang termasuk pinjaman online diduga menjadi salah satu pemicunya. Pinjaman online yang dilakukan oleh keduanya baik suami maupun sang istri. Dan inilah saudara pasangan suami istri yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada 13 Desember lalu. Adapun anak bungsu mereka yang berusia balita ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara anak sulung mereka yang berusia 8 tahun ditemukan dalam keadaan hidup. Para korban yang merupakan satu keluarga langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Hingga kini pasangan suami istri tersebut masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Diduga satu keluarga ini keracunan usai meminum susu yang dicampur dengan racun tikus. Saat ditemukan kondisi ayah sama ibunya seperti apa sih Pak? Sangat lemas dan tidak sadar tadi. Sehingga temuan busa gitu Pak? Informasi dugaan awal keracunan, cuma jenis racunnya apa kami juga belum tahu, kejadiannya seperti apa juga kami belum tahu. Nanti saya masih koordinasi dengan pihak Inafis yang dari Polres. Peristiwa keracunan ini terungkap saat anak sulung korban menelpon pamannya dan bilang bahwa ayah dan ibunya dalam kondisi lemas. Mendengar kabar tersebut, paman korban langsung menuju lokasi kejadian dan melaporkan kepada perangkat desa. Sementara itu polisi mengungkap korban satu keluarga sempat meminum susu yang dicampur dengan racun tikus. Hanya saja
Anak sulung korban sempat meminum sedikit dan langsung memuntahkannya lantaran rasanya tidak enak. Dan hingga kini suami istri itu masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit sehingga belum bisa dimintai keterangan secara rinci. Masih kita selidiki karena kan memang itu pihak korban atau mungkin terduga pelaku itu belum bisa kita mintai keterangan. Saat ini masih ada di rumah sakit. Itu menurut keluarganya kan banyak utang, terutama pinjaman online. Jadi itu kan karena mungkin sudah istilahnya sudah bingung, akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Itu yang informasi awal, itu yang berinisiatif adalah istrinya. Istrinya bilang sama suaminya kalau mau mengakhiri hidupnya. Terus suaminya juga, ya udah kalau gitu kita bareng-bareng aja seperti itu. Makanya anaknya juga dikasih juga itu. Permasalahan ekonomi memiliki daftar panjang yang melatar belakangi seseorang untuk mengambil jalan pintas hingga harus menyakiti orang terkasih, yakni keluarga. Seperti di Kediri, Jawa Timur, seorang adik membunuh kakaknya sendiri yang berprofesi sebagai guru. Suami dan anak-anak sang kakak pun menjadi target pembunuhan pelaku hingga tinggal menyisakan satu anak yang harus mendapatkan perawatan intensif. Lalu mengapa pelaku yang merupakan adik kandung korban ini tega melakukan pembunuhan? Usut punya usut saudara, aksi keji pelaku dilatar belakangi oleh motif sakit hati karena kesal dirinya tidak dipinjami uang oleh sang kakak. Sebelum membunuh beberapa hari sebelumnya, pelaku sempat datang ke rumah korban untuk meminjam uang. Namun saat itu korban menolak meminjamkan uangnya. Karena sebelumnya pelaku ini sempat meminjam uang namun belum dikembalikan. Pelaku yang kemudian sakit hati datang lagi ke rumah korban dengan rencana melakukan pembunuhan. Korban kemudian tersangka pelaku di sini kemudian mengendap-endap masuk ke dalam rumah korban. Pelaku dan salah satu korban sempat terlibat cekcok, namun pelaku kemudian menganiaya korban hingga tewas. Rupanya cekcok dan penganiayaan ini diketahui oleh korban lainnya, namun pelaku langsung membunuh korban tersebut. Pada Kamis 5 Desember 2024 lalu, warga Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kediri, Jawa Timur, digegerkan dengan tewasnya 3 orang dalam satu keluarga. Mereka adalah pasangan suami istri yang berprofesi sebagai guru dan anaknya. Ketiga korban ini ditemukan di 3 lokasi yang berbeda di dalam rumah, yakni di bagian ruang dapur, ruang tengah, serta di bagian kamar tengah. Selain 3 orang tewas, 1 orang ditemukan dalam kondisi selamat namun penuh luka dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Usai membunuh, pelaku membawa kabur mobil dan barang berharga milik korban hilang. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap kasus ini. Ketiga korban pembunuhan ini dimakamkan di TPU Desa Pandantoyo. Sebelum pemakaman dilakukan juga proses doa dan kebaktian. Ketiga korban dimakamkan dalam satu liang lahat, di mana tangis kesedihan warga serta kerabat pecah saat prosesi pemakaman ini. Mereka tak menyangka pasangan suami istri yang berprofesi sebagai guru tersebut tewas dibunuh. Di mata kerabat dan keluarga, korban memiliki kepribadian yang baik dan berdedikasi. Bahkan korban rela menempuh jarak 50 km demi bisa mengajar di sekolah. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap pelaku pembunuhan 3 orang dalam satu keluarga ini. Yusa, adik kandung dari salah satu korban, akhirnya ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di rumahnya yang ada di Lamongan, Jawa Timur. Ironisnya saudara, pelaku juga telah merencanakan pembunuhan ini. Saudara, kondisi ekonomi Indonesia saat ini tengah mengalami banyak tantangan. Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF pada November lalu pun menyampaikan proyeksi pertumbuhan akan stagnan di angka 5% dan bisa jadi tak tercapai jika daya beli masyarakat rendah. Kenaikan harga bahan pokok ditambah gaji yang stagnan telah menekan daya beli kelas menengah. Bahkan ancamannya, kelas menengah bawah terancam turun ke golongan warga miskin jika tidak ditolong.
Bukan menguntungkan masyarakat kelas menengah dan bawah, sejumlah kebijakan baru dari pemerintah justru disambut dengan polemik dari masyarakat. Antara lain, yakni kebijakan PPN terhadap barang mewah yang naik menjadi 12%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut barang kategori mewah akan dikenakan PPN 12% per 1 Januari 2025. Barang-barang tersebut dikonsumsi kelompok mampu seperti jasa pendidikan internasional, layanan rumah sakit kelas VIP, hingga makanan impor dengan harga premium. Sementara Sri Mulyani juga menjelaskan barang dan jasa yang terbebas dari pajak pertambahan nilai ini meliputi bahan pokok, listrik, air, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan beberapa jasa lainnya. Di satu sisi kebijakan ini dilakukan untuk menjaga APBN agar tetap sehat. Namun, di sisi lain, menurut Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, lagi-lagi mengatakan kalau ada dampak yang meluas lantaran kenaikan pajak ini. Kan bagi barang yang dikategorikan mewah, maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium tersebut. Seperti rumah sakit kelas VIP, pendidikan yang standar internasional yang berbayar mahal. Naik 1% ya, sekitar dari 11% menjadi 12% itu akan meningkatkan kenaikan biaya produksi. Artinya apa? Kalau biaya produksi itu naik, ini nendangnya kemana-mana, multiplier efeknya kemana-mana. Demand akan turun, kemudian konsumen akan mengerem ya konsumsinya karena itu demand-nya turun. Nah di sisi lain kalau perusahaan itu permintaannya barang itu turun, maka yang terjadi adalah karena ongkos produksinya naik, maka yang terjadi adalah ke pengangguran gitu, karena perusahaan harus melakukan efisiensi gitu. Pemerintah memang